Project nggak ada terlalu penting lah, cuma syuting aja ya. Biasa kan aku sama dia juga kadang suka diundang acara talk show, lain-lain gitu di TV. Ya program rutin kita aja sih, dari label juga, dari manajemen juga, jadi ya tetap harus di-maintain lah. Kalau aku ikut ngerame-ramein aja, nggak terlalu penting juga. Ini lagi rilis single baru dari aku? dari Zara. Oh Zara? Kalau aku sih bentar lagi bakal keluar project sama teman aku. Ya segitu aja. Iya, paling kalau dia ya ada single baru, dia lagi ngurang, dan nanti udah mau foto cover. Udah kelar sih semua ya? Bang Enda, dengan si Zara terjun ke dunia musik juga emang diarahin atau emang Zara sendiri yang ingin di dunia musik gitu Bang? Sebenarnya sih kalau di rumahku tuh nggak ada keharusan dia harus jadi apa gitu loh. Jadi ya aku justru malah tidak pernah mengajarkan musik sama sekali buat dia. Jadi ya bebas saja. Kalau di rumah aku bebas saja mau jadi apa, mau kuliah di mana, mau bagaimana. Kalau aku justru lebih ke kalau ibadah ya nggak boleh ditawar. Karena aku selalu bilang sama dia nggak usah terlalu keras menempa hidupmu, karena belum saatnya kau untuk terlalu serius di bidang pekerjaan. Karena kan ini anak kan dari kecil udah mulai merasakan bahwa ada penghasilan nih buat pekerjaanku. Nggak gitu, karena kewajibanmu buat aku adalah bukan bekerja dan menghasilkan pundi-pundi, tapi kewajibanmu buat aku adalah bagaimana menjadi anak yang baik dan bagaimana menyelesaikan sekolahmu. Ya itu aja sih yang utama, aku lebih kayak begitu. Jadi kalau berbicara tentang keharusan bermusik, enggak, ya bisa tanya sama anaknya sendiri lah mau gimana. Dan Zara gimana? Senang apa Zara? Lagi senang foto-foto deh kayaknya. Iya, aku mungkin gara-gara COVID-19 gini, PSBB, quarantine, nggak ngapa-ngapain, aku sekarang lagi sering buat konten. Jadi setiap minggu 3 kali make up gitu. Dan aku sekarang lagi girly gitu. Biasanya kan aku pakai tomboy gitu kan, pakai sweater, pakai ini, sekarang lagi girly, pakai dress gitu. Dan selain itu aku juga lagi suka golf. Aku lagi seneng banget sama golf. Baru belajar sih, gak sepro itu yang sambil lapangan gitu, baru main-main doang. Enda, ini kan makin beranjak remaja nih, gimana Mas Enda nih? Pasti gawat nih pertanyaan kayak gini. Ya enggak lah, enggak akan aku persulit hidupnya. Aku bapak yang enak kok. Tanya aja sama dia. Gua nggak akan pernah persulit hidupnya. Gua tahu dia ada di masa-masa ini ya. Gua selalu mengingat bahwa gue juga pernah ada di masa-masa seperti dia gitu loh, bagaimana tentang puberitas dan lain-lain. Gue selalu bilang dan gue selalu terbuka sama dia. Jadi dia juga nggak pernah ada yang dia filter dari omongannya ke aku. Kadang dia juga suka curhat, ayah, aku ada teman laki atau apa yang begini-begini. Jadi ya ini warning juga buat teman-teman laki dia bahwa gue tahu loh setiap masalah. Jadi ya gue selalu memberikan solusi lah. Kan gue juga laki, pernah mengalami itu gitu loh. Bagaimana lu memilih pasangan teman laki gitu loh. Karena gue masih menganggap bukan not a pacar, tapi lebih ke boyfriend lah, bahwa lu juga bisa berteman dengan laki, nggak mungkin. Ya nggak ada salahnya berkawan dengan laki. Berkawan dengan laki itu nggak harus pacaran gitu loh, bahwa enak kok bergaul dengan laki itu, lu bisa ada pelindung dan lain-lain. Ya gue lebih menjelaskan begitulah. Karena kan anak sekarang kan nggak kayak kita dulu yang kalau apa-apa takut sama ibu bapak ya. Mereka sekarang bukan takut, tetapi ya mereka menganggap bahwa orang tua itu berbeda side dengan orang tua yang dulu yang kita anggap. Jadi ya gue justru malah tidak membangun building di muka gue sama dia. Ya gue apapun lu bisa nanya sama ayah, lu bisa nanya apa aja sama ayah mengenai pacaran, terlebih khusus mengenai agama, lebih yang lain-lain. Dan itu juga, lu tau gak sih bahwa itu juga menjadi satu pukulan buat gue, bahwa gue harus sebagai orang tua gue harus tahu segalanya, terutama tentang akidah, terutama tentang agama. Pada akhirnya gue juga ada hal-hal yang tadinya gue nggak tahu, pada akhirnya gue belajar untuk membaca biar gue nggak salah mengarahkan nih, kayak mulai dari sholat, mulai dari apalagi tentang Rasulullah. Nah mereka kan selalu bertanya, jadi setiap habis sholat maghrib gue selalu ngumpulin tuh bertiga, kan gue ada anak perempuan, gue kan anaknya perempuan tuh, bertiga habis sholat maghrib bareng kita ya. Hah? Gue berempat sama Buni kan, perempuan juga. Alia juga kan, Alia, biar aku. Ya kita ngumpul lah sama ngumpul keluarga. Dan kita selalu berbicara tentang, ya jadi gue suka cerita tuh mengenai mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Dan pada akhirnya kan kalau ada hal yang gue nggak tahu, gue takut salah mengartikan kan. Karena kan agama berbeda nih, nggak boleh ditawar, nggak boleh diimprovisasi. Jadi ya gue belajar lagi akhirnya bagaimana tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, Nabi Musa dan lain-lain sampai ke Rasulullah SAW.
Ya, gue selalu mengajarkan bahwa begitulah kita hidup, kita harus begini. Dan mereka anak sekarang tuh kritis banget, sangat kritis. Apa aja ditanya. Jadi kita sebagai orang tua yang hidup mendidik anak sekarang tuh emang benar-benar harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan mulai dari hubungan antara laki dan perempuan sampai dengan hubungan pertemanan yang lebih dalam lagi gitu loh, langsung bertanya dan ya kita harus siap dengan jawaban. Kita jangan salah menjawab aja, jangan sembarang jeplak aja. Jadi ya saling menutupi lah. Saling kekurangan gue lengkapi di sekarang, kekurangan dia juga insya Allah kita lengkapi bareng-bareng. Ya kayak gitu. Kak Indah, kan soal kekompakan nih, ada nggak sih kesamaan antara Kak Indah sama Zara? Oh, apa sih Kak samanya? Sebenarnya kayak gini, gue jujur nggak banyak terlalu mengatur dia lebih sama ibunya, karena gue lebih you feel free lah, di rumah feel free lah, yang penting ya kalau ayah sih jam 5:30 masih di kamar mandi udah pasti gue gedor-gedor, maghrib, ajan, ntar lagi gitu loh, kalau kita ada di rumah. Lebih khusus kan, mobil khusus pas zaman Covid ini kan kita emang bener-bener di rumah terus gitu loh, jadi bener-bener justru kita merasa bahwa manfaat baik di saat Covid ini kita diam di rumah adalah kita lebih khusus belajar mengenai ibadah, merasakan bagaimana keluarga, karena kan ya harap dimaklumi bahwa gue juga jarang di rumah tadinya, awalnya tuh jarang banget di rumah karena kan gue sibuk sama Ungu, terus kemarin gue juga sempat mulai berpolitik sedikit-sedikit, jadi wah semakin malas, semakin sibuk. Tapi insya Allah dari Covid ini gue bisa mengambil sesuatu yang baik lah. Zara, terakhir dong, melihat sosok ayah gimana? Hah? Melihat sosok ayah yang membebaskan dirimu gitu. Oke, aku bisa bilang ayah tuh orangnya apa ya, enak lah, karena aku juga punya teman-teman yang emang punya dad yang overprotective banget, yang kalau ke rumah nggak boleh kalau bisa keluar gitu, harus jam 7 harus di rumah gitu. Ayah mah enak gitu. Dan juga ayah wise orangnya, wise kalau misalnya. Dia lo yang bilang ya, bukan gue. ayah orangnya wise, kalau misalnya pengen curhat atau cerita, ayah juga ngasih nasihat yang gampang, yang enak, yang dari stres jadi lebih bisa ketawa-ketawa gitu sih. Oke. Oke. Terima kasih. Thank you. Mas Ena. Foto dulu berdua. Gitu.